الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majelis ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah basu di kitab di Syekh Ahmad Jawad ya, Syekh Ahmad Jawad atau Syekh Ahmad Abdul Jawad, yaitu walillahil asmaul husna pad'uhu biha. Kitab beliau yang itu dimaksudkan untuk membahas tentang asmaul husna, karena bagian ini sangat penting, bagian daripada ilmu ma'rifatullah, yaitu memahami tentang majhar Allah subhanahu wa ta'ala daripada asmaul husna atau nama-nama Allah. Dari nama-nama Allah selain sifat Allah ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang mungkin tidak selengkapnya kita dapat memahami nama-nama Allah karena begitu banyak sekali nama-nama Allah yang tercatat saja ada 99. Di antara 99 ini kita pelajari. Ada juga yang cari yang ke 100-nya apa. Yang 99 dulu kita pahami ya, sedikit demi sedikit. Tentang majhar ya. Majhar daripada asmaul husna ya, majhar tentang Al-Qudus yang kemarin sudah dari kalimat Allah, lafaz Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sudah kemarin, sudah 4. Yang kelima adalah Al-Qudus. Nah, Al-Qudus. Mudah-mudahan ini satu persatu nanti kita bisa hafal asmaul husna ya. Gitu. Menghafal asmaul husna 99 itu susah sekali ya. Mungkin diulang-ulang sudah dibaca tidak hafal juga, nanti ada ketinggalan. Mudah-mudahan dengan satu persatu ini kita bisa menghafalnya tanpa sadar kita mengingatnya. Nah, subhanallah, man ahsaha daqalal jannah. Siapa yang bisa menghafalnya, memeliharanya, memahaminya, daqalal jannah, masuk surga kata Rasulullah. Apa ingin masuk surga? Semua orang ingin masuk surga, tapi orang belajar ma'rifatullah tidak surga yang dicarinya, tapi kurbah ya. Yang dicarinya adalah kurbah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak, makanya seperti kata-kata siapa yang ahli sufi Rabiatul Adawiyah, dimanapun aku berada, di surga kah, di neraka kah, di neraka tetap asal bersama Allah, kata beliau. Wah, itu kan hebat sekali beliau, jiwa beliau. Anda sudah mungkin bisa memahami, menyelami, oh betul, kalau bersama Allah ini apa sih yang tidak ada, nah, gitu kan. Sudah ada Kemarin saya Abdul Qadir Jalani menjelaskan kenapa sih kamu masih ragu-ragu juga, kata saya. Ini yang kamu dekat ini bukan main-main, pemilik surga yang menganugerahkan kepada kalian surga dan juga menganugerahkan neraka, ya, bisa neraka. Kenapa kamu takut lagi dengan surga dan soal masalah surga dan neraka? Ini yang kamu dekati ini yang mahanya pemiliknya, yang menciptakannya. Mau 1000 surga, mau 2000 surga kamu kepingin bisa Allah ciptakan, atau lebih banyak daripada itu sampai engkau tidak bisa lagi menghitungnya, bisa. Saya udah Qadir Jalani ya. Tentang hari ini tentang majhar Al-Qudus. Al-Qudus itu apa? Wa ma'nahu at-tahirul munazzah, yaitu suci. Kesucian Allah subhanahu, maha suci Allah yang maha suci. Al-Qudus itu Allah maha suci. Seperti kita mengucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang ada juga mempertentang apa bedanya subhanallah sama Al-Qudus gitu kan. Kita lihat ya, bahasa Indonesia ini yang kurang menerjemahkan. Artinya kayak memang kita kosakata bahasa Indonesia itu lebih sedikit daripada kosakata bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, bahasa Nabi. Itu persoalannya, karena itu banyak kalimat itu bermakna muradib ya. Bahasa Arabnya 10 macam, artinya ya itu juga dalam bahasa Indonesia. Al-jami'u li awsafil kamal lil mabamdu bil fadaili wal mahasin. Nah, ini yaitu arti suci di situ, yaitu terkumpulnya segala sifat-sifat kesempurnaan, kamal, kesempurnaan yang suci, al mamduhu bil fadaili wal mahasin,
segala kefadilahan dan kebajikan. Jadi kalau ingin melihat Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus, maka yang terkumpul di sana segala kesempurnaan yang sifatnya suci. Yang suci itu biasanya baik dipahami dalam arti johir maupun dalam arti maknawi. Arti maknawi itu adalah kebaikan. Kalau suci dalam arti umum, mungkin Anda melihat warna putih ya, warna putih di sekeliling Anda, misalnya warna. Anda ingin melihat suci ya. Apa saja yang bersifat bersih itu bagian daripada suci. Jadi apa saja yang bersih, yang Anda rasakan bersih, bening, tenang, nyaman, nyaman, maka itu termasuk Al-Quddus. Dan kalau dikelompokkan ini, Al-Quddus ini masuk dalam kategori Jamalillah, Jamal Allah, keindahan-keindahan Allah. Jadi menyenangkan hati. Jadi ini paling suka kalau orang yang suka melihat yang senang-senang, ini paling mengerti tentang Al-Quddus ini. Majar Al-Quddus. Itu Anda bisa lihat. Bila Anda melihat itu, ingatlah Allah yang Maha Kudus. Itu nur daripada kudus, nurul qudsiyah, itulah nur kesucian. Nah, itu dalam arti johir. Dalam arti batin, maknawi, lagi metaforis, segala bentuk kebajikan itu disebut juga dengan Al-Quddus atau ihsan. Segala kebajikan itu ihsan. Ilmu ma'rifatullah itu ilmu qudsiyah. Makanya ilmu ma'rifatullah disebut juga dengan ilmu qudsi. Ilmu qudsi adalah ilmu kesucian. Ilmu ma'rifatullah itu disebut dengan qudsi oleh sebagian para ulama, disebut dengan qudsi karena memang dia membahas tentang kesucian, keindahan Allah Subhanahu wa taala, dan menenangkan batin. Ketenangan itu sendiri adalah suci artinya, subhanallah. Maka bisakah kita melihat mazhar Allah semua ini? Itu adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para malaikat berkata ala lisani malaikat, sebagaimana perkataan lisan malaikat kepada Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, dan kami nusabbihu bertasbih bihamdika dengan memuji engkau, wa nuqaddisulak dan mensucikan engkau, ai tutahhiru ampusana bijikrika, selalu mensucikan engkau, ampusana diri kami kepada engkau untuk mengingat engkau. Jadi apa yang tidak suci? Nah, itu tadi itu sudah dua, segala kebajikan, segala yang bersih yang kita lihat baik dan tenang, itu adalah menunjukkan suci. Yang ketiga adalah pikul tasbih wa tahmid wa tahlil dan seterusnya. Segala bentuk zikir-zikir itu adalah maknanya juga Al-Quddus. Jadi kalau Anda mendengar orang berzikir, Anda inilah Allah Maha Suci. Terutama seperti di dalam Al-Quran yang disebut, yang lebih vulgar lagi, yang lebih nyeronok lah, yang lebih terlihat sangat jelas sekali. Kalau tidak bisa melihat ini sangat jelas, itu terlalu sekali kita, berarti jauh sekali hati kita masih memahami Tuhan. Apa itu? Selalu dirangkai kata-kata subhanallahi amma yusrikun, subhanallahi amma yasipun. Nah, dua kalimat. Amma yusrikun, yaitu maha suci Allah, itu kudus Allah, dari orang-orang yang mensyarikahkan Allah dan orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ya, orang-orang mensyarikahkan Allah, orang yang mensyarikahkan Allah di dalam itikadnya, dalam keyakinannya, misalnya mengatakan Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan 4 dan seterusnya, itu orang yang tidak mensucikan Allah. Orang yang bertauhid itu orang yang mensucikan Allah. Karena orang bertauhid itu dia terlepas, berarti dia selalu mensucikan Allah. Jadi selama Anda bertauhid kepada Allah, tauhidilah Allah terus-menerus, Anda suci sudah daripada kesirikan. Karena Anda tidak sirik, maka itu berarti Anda bermakna, Anda dapat melihat bagaimana memperlakukan juga pengertian Al-Quddus itu. Amma yasipun, dan tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Misalnya Allah pakai tangan, Allah pakai telinga, Allah pakai kaki, Allah pakai mata, bagainya memandang seperti makhluk. Gambaran terbetik dalam makhluk, berarti Anda sudah mengotori makna Allah, nama Allah, Al-Quddus. Al-Quddus itu harus bersih dari semua itu. Subhanallah, ini majhar Al-Quddus. Nah, ketika kita bertauhid,
Kita menjalankan, mempelajari ma'rifatullah. Makanya ma'rifatullah itu kuncinya di tauhid, basicnya adalah di tauhid, selalu terus dalam perjalanan dalam bahtera al-qudsiyah, kesucian, dan memuji Allah al-quds, al-kudus, suci, subhanallah. Kalau di Indonesia ada Sunan Kudus kan, Sunan Kudus ya, betulan nama daerahnya Kudus ya, bagus sekali itu nama Kudus. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasr Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hasr ayat 23, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul kudus. Tidak ada Tuhan selain Dia, illahu itu kan, huwa, Dia, al-malikul kudus, Tuhan yang maha raja lagi maha suci, subhanallah. Bersebanding Dia dengan al-malik dan al-kudus. Nah, kita lihat lagi dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi, bertasbihlah, berarti mensucikan Tuhan al-kudus. Jadi al-kudus itu maddah daripada subhanallah, maddah atau substansi. Apa ya substansi itu? Isi daripada kita bertasbih seperti subhanallah, isinya adalah al-kudus. Oh, gitu bahasanya. Al-ibratus subhanallah, yakni al-kudus. Yusabbihu lillahi, bertasbihlah kepada Allah, maksudnya mengkuduskan semua orang. Ma fis samawati wa ma fil ardh, di langit maupun di bumi selalu mengkuduskan Allah. Al-malikil kudusil ajijil hakim, apa saja yang ada di muka bumi dan di langit, yaitu Tuhan yang maha raja, lagi maha suci, al-ajijil hakim, lagi maha mulia dan maha bijaksana, subhanallah. Jadi kalau Anda ingin tahu tasbihnya hewan, tasbihnya binatang, jika Anda mendengar ya, tasbihnya hewan, tasbihnya binatang, tasbihnya kehidupan ini, segala suara dan apapun juga, itu adalah al-kudus, madahnya atau materinya atau substansi yang mereka ucapkan. Meskipun mereka mengaum-ngaum saja, ngaung-ngaung kayak seperti wawa atau warik atau kerak, ngong lil makna madah kudus. Nah, ini segi mazhar saja. Kalau lebih dalam lagi dari mazhar, kecuali Anda bisa berbicara dengan binatang atau hewan, Anda mengerti yang mana yang tasbih itu. Mudah-mudahan Anda mengerti nanti. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi wa fi ruku'ihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Aisyah, berkata dalam sujud beliau dan rukuknya, subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh, rawahu Imam Muslim dari Abdul Razak. Yaitu kalimat Rasulullah pernah mengucapkan di dalam sujud dan rukuk beliau, yang biasa kita baca bulan puasa kan, kebetulan musim corona sehingga tidak terdengung lagi ya, subuhun kudusun. Nah, subuh kudusun, subuh itu juga diterjemahkan oleh ulama dengan suci ya, kesucian. Subuhun kudusun, suci Allah rabbul malaikati, yaitu Tuhannya para malaikat dan ruh. Ruh itu punya Tuhan, Tuhannya Allah yang maha suci, yang maha kudus. Tuhannya para malaikat dan ruh itu adalah al-kudus, maha suci. Itu salah satu. Makanya saya kemarin membuka kitab Al-Bunyah Syekh Abdul Qadir Jalani, mencari-cari yang kudus ini, subun kudusun warabul malaikah. Di antara rahasia-rahasia tentang kesucian ini, yaitu ruh. Tatanazzalul malaikatu warruh. Ar-ruh di situ adalah para malaikat. Para malaikat di samping ada ruh tersendiri. Maka luar biasa. Nah, luar biasa. Ini salah satu yang kita baca biasanya bulan puasa yang sering banyak-banyaknya. Nah, kalau kita tarawih ya, habis imam baca, habis salat 2 rakaat, subuhun kudusun warabbul malaikatu warruh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar,
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baru kita membaca salawat kan. Nah, itu bagus sekali, itu indah sekali itu. Waduh, rindu rasanya seperti itu terus menerus ya. Subhanallah. Anda kalau sering membaca itu, Anda akan melihat kudus Allah itu dalam kehidupan seharian, dalam lingkungan Anda, dalam kainat, seperti yang saya jelaskan tadi itu. Di dalam hadis Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, anan Nabi SAW karena ijazalama minal witri, Rasulullah juga sering membaca setelah beliau mengerjakan witir, apakah witir tengah malam pada malam hari maupun pada bulan puasa, ataukah witir lainnya yang sifatnya witir ya. Witir di sini salat ganjil. Salat ganjil ini ada misalnya pada tarawih, bulan tarawih kita witir juga. Kemudian pada setiap salat malam kalau bisa disunahkan kita salat witir 3 rakaat, minimal 1 rakaat. Kalau bisa 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat yang terakhir ya, paling banyak. Salat witir beliau Nabi membaca subhanal kudus, subhanal kudus, subhanallahil kudus boleh, subhanal kudus boleh. Nabi membaca subhanal kudus salah samaratin 3 kali, yarfa'u bisa lisati sautah, dan beliau menyaringkan kalimat yang ketiga dari subhanal kudus itu di bait yang ketiganya beliau nyaringkan yarfa. Subhanal kudus, subhanal kudus gitu kan. Subhanal kudus lalu beliau subhanal kudus, dinyaringkan, dijaharkan beliau sehingga terdengar. Rawah Ibnu Hibban wa Daraqutni wa Ibnu Jarud ya, dan Ibnu Jarud. Nah, itu kalau kita bisa memahami majhar tentang Al-Qudus. Kemudian tentang lil padilah. Nah, ini yang suka-suka padilah ya. Tapi supaya kita bersemangat ya. Tapi padilahnya padilah ketuhanannya, bukan padilah macam-macam. Wahajjul abdi min ismi rabbih Al-Qudus, yakni barang siapa yang bagi seorang hamba itu menyukai dia mengucapkan bacaan-bacaan seperti ya Allah ya Kudus, atau subhanal kudus, atau subhanallahil kudus, annaman lajimahu ajhaballahu anhu rijjas syaitan wa waswasahu. Nah, ini orang yang melazimkan kalimat subhanal kudus atau subhanallahil kudus, atau seperti kalimat Yunus subhanaka, kalimat subhanaka, atau subhanallah sama atau madahnya disebut, yang materi intinya disebut subhanal kudus, maka Allah akan menghilangkan daripada rijsas syaitan, kenajisan setan, boleh dikatakan penyakit setan, wa waswasahu, dan waswas setan. Ini orang yang sering ragu, hatinya bingung, hati-hati, ini suruh amalkan ini. Subhanallahil kudus, subhanallahil kudus, subhanallahil kudus. Suruh amalkan ini. Berapa kali? Ya boleh 100 kali, boleh mau 1000 kali, boleh 1000 kali juga ada sini. 1000 kali boleh. Wa tahhir jawarihahu, dan mensucikan anggota tubuhnya. Ini kalau mau tampan bagi laki-laki atau cantik, nah sukai baca ini, akan menjadi suci, terlihat suci, bening lah tubuhnya, baguslah, terlihat muda, meskipun umur sudah 70 tahun masih terlihat muda saja. Insya Allah, coba kalau tidak percaya diamalkan, itu wazakka sum'atahu bainal khalqi. Nah, dia akan terlihat selalu pintar didengar oleh para makhluk. Jadi dia akan jadi pintar atau suci terlihat di antara para makhluk. Subhanallah, indah lagi. Makanya sering baca tasbih subhanallah, subhanal kudus, subhanal kudus, subhanallah. Jadi malaikat dari mana? Di atas langit pun akan melihat cahaya Anda. Betul, ini saya serius nih. Betul, kalau ingin dilihat malaikat. Jadi mudah kan malaikat menolong Anda kalau Anda tidak baca-baca, selalu gelap sekali, malaikat tidak melihat, tidak bisa menolong Anda. ini guyon tidak guyon, ini sebenarnya. Betul ya? Perlu juga malaikat itu menolong Anda dalam hidup ini. Subhanallah. Suka malaikat menggiringi orang-orang bertasbih. Dalam hadis, orang-orang berzikir kepada Allah itu diiringi oleh malaikat khusus ya. Kalau malaikat yang umum
yang menggiring itu sudah ada, Rakib dan Atib itu sudah ada. Itu memang mencatat Anda. Tapi ada lagi malaikat yang malaikat Hafajah itu menggiringi Anda juga. Ada lagi malaikat lain yang menggiringi Anda kalau Anda bertasbih, menyukai, mensucikan Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi makin linuh kita terhadap ma'rifatullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.